Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Suci Rahmawati, NIM saya B1A1230773. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti ujian tengah semester dasar-dasar ekonomi Islam. Oke, langsung saja pada materi pembahasan. Yang pertama adalah perbedaan masalah mendasar ekonomi konvensional dan syariah. Yang kedua, pendapatan non-halal bank syariah. Yang ketiga, 5 produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh Gen Z. Langsung saja, soal pertama adalah perbedaan masalah mendasar ekonomi konvensional dan syariah. Bagian kelangkaan versus distribusi. Definisi kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya ekonomi yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Penyebab kelangkaan adalah sumber daya terbatas, di mana jumlah sumber daya alam di bumi terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Keinginan manusia akan terus bertambah seiring waktu dan perkembangan teknologi. Yang kedua adalah distribusi. Definisi distribusi adalah proses pembagian barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi kepada konsumen. Distribusi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari produksi, penyimpanan, transportasi, hingga penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi antara lain 1. Sistem ekonomi, 2. Infrastruktur, dan 3. Kebijakan pemerintah. Selanjutnya bagian pendekatan positivisme versus normativisme. Dan kapan ekonomi Islam menggunakan pendekatan positivisme dan kapan menggunakan pendekatan negativisme. Kemudian ekonomi konvensional menggunakan pendekatan apa? Pendekatan positivisme adalah pendekatan filosofis yang menggunakan bukti-bukti ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan organisasi manusia. Pendekatan ini menekankan pada objektivitas, bukti empiris, dan pengembangan hukum umum. Sedangkan pendekatan normativisme adalah sebuah cara pandang yang menempatkan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip sebagai dasar dalam menganalisis suatu fenomena, terutama dalam bidang hukum dan sosial. Pendekatan positivisme digunakan ketika ingin memahami fenomena ekonomi secara empiris, membangun model-model ekonomi, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi secara kuantitatif. Sedangkan pendekatan normatif digunakan ketika ingin mengevaluasi sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan memberikan solusi terhadap masalah ekonomi yang berdimensi moral. Ekonomi konvensional secara umum lebih condong menggunakan pendekatan positivisme. Selanjutnya, bagian tekanan kajian konvensional versus ekonomi Islam, produksi versus distribusi. Yang pertama adalah ekonomi konvensional, fokus utamanya adalah efisiensi dan pertumbuhan. Produksi pada ekonomi konvensional ditekankan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, penggunaan sumber daya, dan inovasi teknologi untuk memaksimalkan output. Sedangkan distribusi dalam ekonomi konvensional adalah mekanisme pasar bebas dianggap sebagai cara yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Asumsi dasar adalah pasar akan secara otomatis mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya adalah ekonomi Islam. Fokus utamanya adalah keadilan dan kesejahteraan umat. Produksi dalam ekonomi Islam, selain efisiensi, juga menekankan pada aspek keadilan, kualitas produk, dan manfaat bagi masyarakat. Dilarang melakukan produksi yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Kemudian distribusi. Dalam ekonomi Islam, distribusi menekankan pada distribusi yang adil dan merata, dengan memperhatikan hak-hak setiap individu. Zakat, infak, dan sedekah merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang penting dalam Islam. Pembahasan selanjutnya adalah pendapatan non-halal bank syariah. Bagian membandingkan kedua laporan pendapatan non-halal bank yang dipilih. Di sini saya memilih Bank Muamalat dan Bank BCA Syariah, di mana Bank Muamalat sumber utama dana non-halalnya berasal dari penerima non-halal, seperti penempatan dana di bank konvensional dan denda nasabah yang menunda pembayaran. Kemudian Bank BCA Syariah, sumber dana non-halal cenderung lebih beragam, termasuk pendapatan dari jasa giro yang merupakan penerimaan bunga dari pendapatan kas di bank konvensional. Bagian mengemukakan sumber pendapatan non-halal Bank Muamalat dan Bank BCA Syariah.
Meskipun Bank Muamalat dan BCA Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam praktiknya kedua bank ini masih memiliki sumber pendapatan yang dianggap non-halal. Di antaranya, 1. Pendapatan bunga dari penempatan dana di bank konvensional. Baik Bank Muamalat maupun BCA Syariah seringkali menempatkan kelebihan dana mereka di bank konvensional untuk menjaga likuiditas. Bunga yang diperoleh dari penempatan dana ini dianggap sebagai pendapatan non-halal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip riba dalam Islam. Yang kedua adalah denda keterlambatan pembayaran. Denda yang dikenakan kepada nasabah yang terlambat membayar cicilan atau kewajiban lainnya juga dianggap sebagai pendapatan non-halal. Ketiga, pendapatan dari transaksi derivatif. Beberapa produk derivatif yang diperdagangkan oleh bank syariah, terutama yang melibatkan underlying aset yang tidak jelas kehalalannya, dapat menghasilkan pendapatan yang dianggap non-halal. Selanjutnya adalah jenis riba yang ada pada pendapatan non-halal Bank Muamalat dan Bank BCA Syariah. Jenis riba yang umumnya ditemukan pada pendapatan non-halal yang pertama adalah riba al-karat. Jenis riba ini terjadi dalam transaksi pinjaman uang di mana terdapat tambahan atau kelebihan yang harus dibayar oleh peminjam di atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Dalam konteks bank syariah, riba al-karat dapat terjadi ketika bank syariah menempatkan dana di bank konvensional dan menerima bunga atas penempatan dana tersebut. Yang kedua adalah riba al-buyu. Jenis riba ini terjadi dalam transaksi jual beli, di mana terdapat penambahan atau pengurangan nilai suatu barang secara tidak adil, baik dalam bentuk tunai maupun dengan cara menunda pembayaran. Dalam konteks bank syariah, riba al-buyu dapat terjadi dalam transaksi jual beli yang melibatkan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian, yang disebut gharar. Selanjutnya adalah pengecekan kehalalan produk industri yang dikonsumsi oleh Gen Z. Di sini 5 pokok industri yang saya pilih diantaranya 1. KFC yang berjumlah 1 orang, buah yang berjumlah 1 orang, crepes yang berjumlah 1 orang, Richeese yang berjumlah 1 orang, dan terakhir terang bulan juga sama berjumlah 1 orang. Kemudian pengecekan kehalalan produk industri yang dikonsumsi oleh Gen Z. Pada non-halal, jumlah yang mengonsumsi sebesar 20%,